Pemirsa, penyidik dari Kejaksaan Agung telah memeriksa sejumlah saksi terkait kasus dugaan suap hakim dalam vonis lepas perkara korupsi ekspor minyak sawit mentah. Sejauh ini Kejagung telah memeriksa 8 orang tersangka, yang 4 diantaranya adalah hakim. Lantas adakah target baru yang dibidik oleh penyidik? Selengkapnya dalam Benang Merah, tersangka berpeluang bertambah. Kasus dugaan suap vonis lepas perkara korupsi persetujuan ekspor minyak kelapa sawit periode 2021 hingga 2022 seperti masih menyisakan tanya. Kejaksaan Agung pun belum berhenti mengusut. Kejagung kemudian juga merasa perlu memeriksa 2 hakim lain dalam kasus ini. Hakim itu yakni Haris Munandar yang berasal dari Pengadilan Tinggi Jakarta dan Herdianto Sutantio selaku Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Keduanya diperiksa oleh penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus pada Senin 28 April 2025. Mereka diperiksa masih dalam kapasitas sebagai saksi. Kemarin ada hakim yang diperiksa terkait dengan, kalau tidak salah, gugatan perdata yang di pengadilan yang dijadikan sebagai dasar dalam putusan konslah. Selain kedua hakim itu, Kejaksaan Agung disebut juga memeriksa saksi lainnya yakni konsultan pembiayaan di PT Muara Sinergi Mandiri berinisial DSR dan Kasubag Kepegawaian atau Ortala pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan inisial YW. Pemeriksaan saksi-saksi ini dimaksudkan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud. Sementara pada Selasa 29 April 2025, Kejaksaan Agung menghadirkan 9 saksi berbeda dalam proses pemeriksaan lanjutan. Mereka antara lain yakni NS selaku Direktur Proyek PT Adi Komuter Property, AP sebagai Bendahara Pengeluaran Pengadilan Tipikor PN Jakarta Pusat, hingga SH selaku Kepala Biro Hukum Kementerian Perdagangan 2024. Pemeriksaan ke-9 saksi ini bertujuan untuk memperkuat alat bukti dan melengkapi berkas perkara tersangka Wahyu Gunawan dan rekan-rekan. Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus ini. Ironis, lantaran 4 dari 8 tersangka itu adalah hakim yang seharusnya tegas menegakkan hukum. 4 oknum hakim yang menjadi tersangka yakni Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Muhammad Arif Nuryanta, Majelis Hakim Pemberi Vonis Lepas yaitu Juyamto, Agam Syarif Baharudin, dan Ali Muhtarom. Sementara 4 tersangka lain yaitu Panitera Muda PN Jakarta Utara Wahyu Gunawan, pengacara Marcella Santoso dan Arianto, serta petinggi salah satu dari terdakwa korporasi Muhammad Syafi'i. Ketahui uang suap sebesar 60 miliar rupiah disiapkan oleh Muhammad Syafi'i. Menindaklanjuti proses hukum, Kejaksaan Agung menggelar rekonstruksi kasus dugaan suap oknum hakim ini di Gedung Bundar Kejagung pada vonis lepas perkara korupsi dan gratifikasi perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak mentah atau CPO di Gedung Bundar Kejagung pada Senin 28 April 2025. Rekonstruksi dilakukan oleh 8 tersangka, di antaranya Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Muhammad Arif Nuryanta, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Juyamto, 2 hakim anggota Agam Syarif Baharudin dan Ali Muhtarom, hingga petinggi PT Wilmar Group Muhammad Syafi'i. Setidaknya ada 27 adegan rekonstruksi yang diperagakan para tersangka, termasuk saat para hakim menerima suap beberapa gepok uang $100 Amerika Serikat. Rekonstruksi dilakukan untuk memperoleh kesesuaian keterangan masing-masing tersangka seperti yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan. Penyidik mendudukkan pada porsinya, ya. Jadi setiap adegan itu tentu ada dialog yang disesuaikan dengan berita acaranya. Nah, jadi memposisikan pada porsinya sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh mereka baik sebagai saksi maupun tersangka. Jadi semacam mereka ulanglah terhadap perkara ini sebenarnya seperti apa yang didasarkan
pada berita acara pemeriksaan. Jadi di berita acaranya misalnya seperti ini, berita acara pemeriksaan saksinya, lalu di sana berita acara pemeriksaan tersangkanya seperti ini, ya, lalu direkam. Nah, jadi supaya semua memahami bahwa penyidik memastikan menyebutkan sesuai dengan keterangan masing-masing, ya, sehingga ada persesuaian di sini. Kasus dugaan suap vonis lepas perkara korupsi persetujuan ekspor minyak kelapa sawit yang menyeret sejumlah hakim seakan membuka mata halayak akan pentingnya integritas dan profesionalisme khususnya bagi hakim dalam menunaikan tugasnya. Untuk mendukung mewujudkannya perlu adanya pengawasan dan tanggung jawab yang ketat, penguatan sistem peradilan serta transparansi dalam sistem peradilan guna mencegah terjadinya praktik suap dan korupsi. Selain itu, konsekuensi hukum harus ditegakkan secara konsisten dan adil bagi pihak-pihak yang terlibat.